Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Rianto dari Prodi PJJ Manajemen kelas MJ 807 mata kuliah Bisnis Big Data yang kali ini akan menyampaikan ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Big Data yang akan menyampaikan sistem informasi yang akan digambarkan dalam diagram alur kerja sebagai berikut, yang kali ini mengangkat Gojek dari Goto Group yang sudah berjalan di Indonesia dengan proses sistem informasi yang terintegrasi serta menggambarkannya dengan diagram alur kerja. Gojek adalah model bisnis ride-hailing dan super app yang menghubungkan pelanggan, mitra driver, dan merchant melalui sistem informasi berbasis aplikasi mobile. Komponen utamanya terdiri dari aplikasi pelanggan, aplikasi driver, aplikasi merchant, server backend, dan payment gateway. Berikut adalah diagram cara kerja sistem informasi Gojek, yaitu pelanggan membuka aplikasi yang termasuk dalam input pasif, lalu input lokasi, dan pilih layanan yang terdiri dari GoRide, GoFood, dan GoSend. Sistem mencari driver terdekat, algoritma GPS matching. Lalu driver tersedia, lalu pesanan diterima atau antrian tunggu driver. Sistem notifikasi ke pelanggan, nama driver, plat nomor, dan estimasi waktu. Driver menuju lokasi pelanggan, lalu driver mengambil pesanan atau makanan atau paket. Driver lalu menuju tujuan dan pelanggan sampai tujuan, lalu pembayaran otomatis, OP, cash, atau card. Sistem update transaksi, rating, dan review, lalu selesai. Data masuk database. Penjelasan alur sistem informasi yang pertama, input fase, pelanggan memasukkan data, lokasi pick up, tujuan, dan jenis layanan ke aplikasi, lalu masuk ke database sistem. Dilanjut processing fase, sistem melakukan real-time matching antara pelanggan dan driver terdekat menggunakan algoritma GPS. Lalu driver menerima notifikasi push dengan detail pesanan. Lalu execution fase, driver melakukan navigasi GPS menuju lokasi, sistem track posisi real time. Lalu track transaction fase, pembayaran diproses otomatis via GoPay atau payment gateway, data transaksi masuk database. Dilanjut feedback fase, sistem mencatat rating, review, dan required untuk analisis data lebih lanjut. Pertanyaan nomor 2 tentang proses, yaitu A. Proses transaksi dengan customer. Proses transaksi dimulai saat pelanggan membuka aplikasi, lalu memasukkan lokasi dan memilih layanan seperti GoRide, GoFood, atau GoSend. Lalu sistem mencari driver terdekat dengan algoritma GPS matching dan mengecek apakah driver tersedia. Jika driver tersedia, pesanan diteruskan ke driver, lalu pelanggan menerima notifikasi berisi nama driver, plat nomor, dan estimasi waktu tiba. Setelah layanan selesai, sistem memproses pembayaran otomatis melalui GoPay, cash, atau kartu.
Lalu transaksi dicatat ke database dan pelanggan dapat memberi rating serta review. B. Proses produksi. Dalam model bisnis Gojek, proses produksi bukan manufaktur barang tetapi proses penyediaan layanan. Produksi layanan terjadi ketika sistem mengolah permintaan pelanggan menjadi pesanan yang siap dikerjakan driver, mulai dari pencarian driver, pencocokan lokasi, sampai pengiriman order ke driver. Jadi produk yang dihasilkan adalah layanan transportasi, pengantaran makanan, atau pengiriman barang yang berhasil dijalankan. Sistem aplikasi algoritma pencarian driver dan notifikasi merupakan bagian utama dari proses produksi layanan ini. C. Proses distribusi adalah proses penyaluran layanan dari driver ke pelanggan atau penerima tujuan. Setelah driver menerima pesanan, driver menuju lokasi pelanggan, mengambil pesanan, lalu mengantarkan ke tujuan akhir. Pada GoFood dan GoSend, distribusi berarti pengantaran makanan atau paket dari penjual atau asal ke penerima. Pada GoRide, distribusi berarti perpindahan penumpang dari lokasi awal ke lokasi tujuan secara cepat dan terpantau oleh sistem. D. Proses layanan konsumen. Layanan konsumen dalam diagram terlihat pada tahap notifikasi, pembayaran, rating, review, dan penyimpanan data transaksi ke database. Sistem memberikan informasi status pesanan kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa memantau proses layanan secara real-time. Setelah layanan selesai, pelanggan dapat memberi nilai dan ulasan yang menjadi masukan bagi perusahaan untuk evaluasi kualitas driver dan layanan. Data transaksi yang tersimpan juga bisa dipakai customer service untuk menangani komplain, refund, atau kendala pesanan jika terjadi masalah. Soal nomor 3, rancangan Big Data. Big Data dapat dipakai sebagai pusat pengumpulan data dari seluruh proses bisnis, transaksi, produksi, distribusi, dan layanan pelanggan. Tujuannya adalah menyimpan data dalam volume besar lalu dianalisis untuk melihat pola penjualan, efisiensi stok, performa pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Nomor 4, rancangan keunggulan penerapan Big Data yang diusulkan. Dengan rancangan ini, perusahaan bisa mengambil keputusan berbasis data, bukan hanya intuisi. Misalnya, jika data menunjukkan produk tertentu sering habis, sistem bisa memberi sinyal untuk menambah produksi atau stok lebih awal. Contoh paling mudah adalah toko online yang menjual makanan kemasan atau produk rumah tangga. Saat pesanan masuk, sistem langsung mencatat pembayaran, mengecek stok, mengirim ke gudang, lalu menghubungkan data pengiriman dan komplain pelanggan ke satu basis data analitik. Model seperti ini cocok untuk tugas karena alurnya jelas dan mudah digambar dalam diagram, dan bila diperlukan bisa menjadi diagram di FD, flowchart, atau UML activity diagram yang lebih formal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.